Baik Ibu, ayat berapa Bu? 50. 50 Bu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fanzur ya. Fanzur illa asari rahmatillahi kaifa yuhil ardo ba'da mautiha inna dzalika lamuhil mauta wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baik Ibu. Maka perhatikanlah ya kepada yaitu bekas-bekas rahmat Allah Bu ya. Apa itu turunnya hujan Bu ya, turunnya hujan ya. Kemudian betapa dia menghidupkan bumi, dia di sini Allah ya. Allah menghidupkan bumi yaitu sesudah matinya Bu ya, yaitu dengan turunnya hujan ya. Dengan turunnya hujan jadi semua bisa pepohonan bisa hidup, bisa subur Bu ya. Kemudian binatang-binatang juga bisa pada gemuk Bu ya dengan turunnya hujan ya. Kemudian sesungguhnya yang demikian yaitu dialah menghidupkan yang mati ya. Jadi Allah juga menghidupkan yang mati Bu ya. Yang mati manusia juga Bu ya. Bumi juga, bumi kan udah mati tadinya Bu ya dengan tidak ada hujan. Kemudian dia ada turunkan hujan, kemudian hidup kembali ya. Kemudian dialahnya di sini Allah ya. Allah menghidupkan yang mati Bu ya, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu ya. Jadi Allah itu apapun Bu ya, menurut orang-orang yang tidak belajar Bu ya, ya itu kalau udah mati kan udah jadi debu, tidak akan bisa dihidupkan, tidak bisa dihidupkan lagi gitu Bu ya, paham Bu ya. Baik, 51-nya Bu ya. Walain arsalna rihang farauhu musfarol lazallu min ba'dihi yakurun. Baik Ibu. Dan sungguh jika kami kirimkan angin azab Bu ya. Nah jadi kan kemarin mah hujan itu angin rahmat Bu ya. Angin rahmat itu menurunkan hujan, menggiring hujan ke seluruh, mengembangkan awan ke seluruh penjuru lah Bu ya, ke seluruh penjuru langit gitu ya. Nah itu namanya angin apa Bu? Angin rahmat Bu ya. Dan sungguh jika kami kirimkan angin azab Bu ya, lalu mereka itu melihatnya tanaman-tanaman menjadi kuning Bu ya. Kemudian saya mereka tetap ingkar. Nah Ibu kan kalau di kampung kan gitu Bu ya, kalau bertani Bu ya, kan suka ada angin yang bikin pepohonan atau bikin tanaman itu bisa kuning ya. Nah ya itu angin barat. Ya di sini disebutnya angin barat ya Bu ya. Itu angin dari laut Bu ya. Angin dari laut namanya angin barat ya. Jadi angin dari laut. Nah itu anginnya apa sih ke badan juga bisa, memang ke badan juga bisa merinding, nggak enak tuh ya. Nah itu namanya angin azab Bu ya, sehingga itu tanaman bisa kuning, itu namanya angin azab Bu ya. Kering Bu ya, kering kemudian kuning ya. Nah kemudian niscaya mereka tetap ingkar. Mereka siapa? Yaitu para petani lah katakan Bu ya. Kan kalau yang tanam-tanaman itu kan para petani gitu ya. Nah mereka tetap ingkar gitu ya. Kenapa? Udah udah bersosok tanam ya dengan sape, kemudian datanglah angin azab. Kan gitu di kampung kan gitu Bu ya. Iya, yang tanam-tanaman kadang-kadang tahu-tahu kuning terus mati gitu, kering. Nah itu namanya angin azab, datangnya dari laut gitu ya, datangnya dari laut dan bisa juga melemahkan kepada badan bisa lemah kan itu ya. Nah gitu memang ditafsir begitu ya. 48 angin rahmat ya. Iya, 48 angin rahmat ya. Iya, angin rahmat Bu ya. Ini ayat 50 juga kan ini suruh angin azab ya. Iya, kalau ini angin azab Bu ya. Kalau ayat 50 kan suruh memperhatikan ya. Suruh memperhatikan ayat berapa? Ayat 48 itu angin apa Bu? Angin rahmat ya. Nah, dan sesungguhnya ini udah ya ayat 51 Bu ya. Nah, dan sungguh jika kami mengirimkan angin azab ya, di sini kan Allah kan
Iya, menginginkan angin azab, yaitu lalu mereka melihatnya tanaman-tanaman menjadi kuning, Bu ya, yaitu angin dari laut ya. Kemudian saya mereka tetap ingkar gitu ya. Kenapa? Apa sih namanya, udah nanam sampai gitu ya, datang angin azab sehingga pepohonan jadi kering, dari kuning jadi kering gitu, Bu ya. Nah, seperti itulah emang manusia sifatnya begitu, Bu ya. Nah, tapi Ibu, kalau yang namanya belajar tidak boleh bersifat seperti itu, Bu ya. Ingkar itu tidak boleh. Kenapa? Nah, karena semua itu datangnya dari Allah, Bu ya. Ada angin rahmat kan udah dikasih, Bu ya. Nah, kemudian angin azab juga dikasih sama Allah. Nah, dengan adanya angin azab, Bu ya, sehingga tanam-tanam bisa kuning, bisa kering, mereka apa, Bu? Mereka ingkar. Nah, seharusnya tidak boleh, Bu ya. Kenapa? Semua juga atas takdir Allah, Bu ya, qadarullah. Apapun yang terjadi, Bu ya, itu atas takdir Allah, qadarullah, Bu ya. Nah, jadi Ibu, apapun, Bu ya, yang terjadi kepada kita, Bu ya, yang jelek-jelek itu tidak boleh disesali, Bu ya. Maaf, Bu ya, saya agak ini ya, agak enggak, mata saya kan agak kurang apa namanya, agak loyo. Layu. Enggak tahu lagi ini, Bu, lagi pusing, Bu. Kelingan gitu. Enggak tahu darah tinggi, enggak tahu darah rendah. Biasanya saya mah darah rendah, Bu. Abi mah kemarin ya yang jadi abot kepala kayak, tapi dibobokin biasa itu bulannya 360. Ada Ibu masuk Ibu darah rendah, Ibu. Abi mah tinggi kamar itu tuh kan. Nah, jadi gitu, Bu ya. Ibu, jadi seperti ini ya, yang ayat berapa, Bu? Ayat 50 ya? Apa 51, Bu ya? 51, Bu ya. Iya, jadi Ibu, apapun yang terjadi kepada kita tidak boleh disesali. Kenapa? Memang itu sudah takdir Allah. Udah qadarullah gitu ya. Apapun yang terjadi sama kita, Bu ya. Apapun yang terjadi sama kita, Bu ya. Maaf ya, mamanya ada yang kehilangan gitu ya. Nah, semua orang kehilangan pasti nyesel, Bu ya. Nah, tapi tidak boleh berlarut disesali gitu, Bu ya. Tidak boleh gitu ya. Nah, kenapa? Toh itu uang kita, Bu ya. Nanti juga kembali kepada kita dengan Allah mengembalikannya dengan cara yang lain gitu, Bu ya. Itu, Bu ya. Mengembalikannya dengan cara yang lain. Pasti, Bu ya, akan kembali kepada kita. Cuman Allah memberikannya dengan cara yang lain. Jadi segala sesuatu yang sudah terjadi kepada kita tidak boleh disesali. Paham, Bu ya? Iya. Apa? Kadang-kadang banyak penyesalan, padahal itu tidak boleh, Bu ya. Maaf, Bu ya. Ini kebanyakan kalau umpamanya orang sakit meninggal itu nyesel nggak nanti dibawa ke rumah sakit, iya nyesel nggak di rumah sakit ya gitu ya, handaka kalau bahasa sudah gitu ya. Nah, itu nggak boleh, Bu ya. Itu nggak boleh ya, karena emang udah takdir, iya udah jalan gitu, Bu ya. Jadi tapi kebanyakan orang masih seperti itu, Bu ya. Jadi harus ikhlas semuanya, takdir Allah, kehendak Allah tidak bisa dihalangi gitu. Oleh karena itu jangan apa, Bu? Jangan disesali apapun yang terjadi kepada kita. Paham tuh, Bu ya? Kebanyakan orang kan suka nyesel, Bu ya. Kalau datang kepada kita yang tidak enak suka nyesel. Jangan, Bu ya. Paham, Bu ya? Iya, kalau saya mah kemarin ke anak, Bu, sebulan kadang 2 kali tuh, Bu, pakai saksi itu sebulan 2 kali ke rumah sakit. Disuntik di bosan bakal kasihan yang meninggal kemarin, cicit saya. Iya, tidak, Bu ya. Jadi tidak boleh disesali gitu ya. Apapun yang terjadi kepada kita tidak boleh disesali, Bu ya. Kalau umpamanya takdir kepada kita disesali ya, di hadis qudsi Allah mengatakan ya, kalau tidak rela dengan dengan ketetapan aku, kata Allah ya, kalau tidak rela dengan ketetapan aku, silakan engkau mencari bumi yang bukan silakan mencari Tuhan, bukan aku, dan silakan mencari bumi, bukan bumi aku gitu ya. Paham, Bu ya? Iya. Iya. Nah, saking apanya, Bu? Saking tidak bolehnya menyesali yang sudah terjadi gitu. Nah, kalau tidak rela dengan ketetapan,
kalau tidak rela dengan ketetapanku, kata Allah, ya ini hadis qudsi Bu ya. Nah, silahkan mencari Tuhan selain aku, dan silahkan mencari bumi bukan bumi aku gitu ya. Mau kemana? Saking apa Ibu? Saking tidak boleh meratapi, menyesali apa yang terjadi kepada kita. Kan gitu ya. Nah, jadi tidak boleh. Paham tuh Bu ya? Kalau maaf ya, kalau orang Sunda mah paribasa Bu ya, hanjakal kan gitu ya, itu nggak boleh lagi Bu ya, nggak boleh dikatakan. Iya, kalau di saya gitu hanjakal, anu gitu ya, nggak boleh Bu ya. Sekarang tidak boleh mengatakan hanjakal karena kejadian yang tidak enak kepada kita. Paham ya? Tuh, ulah, jangan dikatakan lagi Bu ya, hanjakal gitu. Jangan. Yang buruk yang baik dari Allah Iya, datangnya. iya. Makanya kan itu, kalau tidak redo dengan ketetapan aku, nah kan umpamanya hilang uang, itu kan udah ketetapan Allah kan. Iya. Terus kita nggak redo, ya silakan engkau cari Tuhan bukan selain aku, silakan cari bumi bukan bumi aku, kan sampai begitunya Allah. Saking apa Bu? Tapi saya nggak boleh. Tidak boleh mengatakan hanjakal gitu ya kalau Menyesal gitu kan. kalau orang kita mah, orang Sunda mah kan peribahasa hanjakal gitu ya. Jangan Bu ya, jangan apa Bu, jangan diucapkan lagi itu. Kalau Ibu mengucapkan hanjakal, itu Ibu tidak redo dengan ketetapan Allah. Suruh apa? Suruh nyari Tuhan selain Allah, dan suruh nyari bumi selain bumi Allah. Saking apa Ibu? Gitu kan. Iya ya, manusia kali ya Bu. Padahal kehilangan tuh dikit Bu, tapi kayaknya inget aja. Nah itu, padahal itu kan udah ketetapan Allah gitu ya. Nah, iya, nanti Allah akan mengembalikan dengan cara Allah, dengan cara Allah, cara yang lain gitu ya. Enggak ujuk-ujuk, enggak ujuk-ujuk. Maaf ya, umpama ujuk-ujuk, saya kehilangan duit 10 juta gitu ya. Enggak ujuk-ujuk Allah itu mau mengembalikan lagi 10 juta. Enggak Bu ya. Nah, Allah mengembalikan dengan cara yang lain gitu. Makanya nggak boleh apa Bu? Nggak boleh disesali. Paham Bu ya? Ingat Bu ya. Nih orang-orang Sunda nih, jangan suka bilang hanjakal Bu ya. Saya mau buat kolot dulu Bu. Pas sekarang. Paham Bu ya. Nah, Ibu mau disuruh cari Tuhan lain, mau nyari Tuhan siapa lagi? Iya. Mau cari bumi selain bumi aku, mau nyari bumi kemana? Hanya satu Allah. Orang tua memandang bumi Allah. Iya. Iya. Jadi ingat ya Bu ya. Nah, apapun yang terjadi udah kehendak Allah, tidak boleh mengatakan menyesal atau hanjakan gitu ya. Nah, kalau tidak reda dengan ketetapan Allah, silakan cari Tuhan lain dan cari bumi selain bumi aku, kata Allah. Dalam nggak itu Bu kalimatnya? Dalam kan kalimatnya kan? Kita mau kemana? Dalam kan Biar kalimatnya kan? nangis darah juga. Iya. Orang semuanya iya. Kita ke situ juga. Ke barat ke timur orang punya Allah. Iya. Mau kemana? Nah, makanya nggak boleh apa Bu? Hanjakal gitu. Coba dibahasa orang Sunda mas. Setik hanjakal, setik hanjakal. Tidak boleh Bu ya. Ini dalam punya dia aja ya ajak ke hanjakal. Baik, sekarang ayat berapa Bu? 52. 52 Bu ya. Baik. Ya, baik. Fa innaka tusmi'ul mauta wa la tusmi'us summa du'a aida walau mudbirin. Baik Ibu. Maka sesungguhnya engkau tidak dapat berbuat Bu ya, orang-orang mati mendengar Bu ya. Jadi semua manusia tidak bisa menjadikan orang mati untuk mendengar. Tidak Bu ya, udah banyak ayatnya. Jangan ngambil hadis sepotong-sepotong Bu ya. Itu Nabi waktu perang Badar ngomong sama mayit-mayitnya orang-orang kafir, orang-orang musyrik, udah 3 hari dikubur, Nabi ngajak ngomong sama mereka mendengar gitu, kata Nabi Bu ya. Mereka mendengar lah itu Bu ya, dibaca terus ke bawah hadisnya Bu ya, jangan sepotong itu dipakai dalil Bu ya. Nah, itu Nabi mendengar, itu Nabi ngomong sama orang-orang musyrik udah dikubur 3 hari masih bisa mendengar gitu. Itu ngomong kutukan Bu ya, ngomong kutukan itu nggak bisa dipakai dalil Bu ya. Terusin ke bawah bahasanya. Itu adalah mukjizat Nabi, dan hanya
Nabi aja sekali itu Bu ya, Iya. sekali itu dan tidak kepada yang lainnya, paham? Iya. Tidak kepada yang lainnya Bu ya. Nabi juga hanya sekali itu, tidak kepada yang lainnya, paham Bu ya? Jangan dipakai dalil. Ya, makanya Pak itu kali Bu ya, orang yang meninggal bisa udah mayat itu ngeraca Yasin di ini. Itu kali karena mayat bakal mendengar gitu. Enggak Bu ya, itu udah tidak berfungsi Bu ya, udah banyak Bu ya kita menemukan Bu ya di hadis maupun di ayat ya, tidak bisa kamu tuh untuk memperdengarkan orang yang sudah mati mendengar kan gitu, enggak bakalan bisa gitu ya. Gimana apa namanya, kita mau ngotot Bu ya, Allah yang bilang tidak, orang mati sudah tidak bisa mendengar gitu ya. Nah, jangan ngambil hadis itu. Nabi ngomong sama orang-orang kafir, orang-orang musyrik udah 3 hari dikubur, ngomong ngedengar kata Nabi, ya iya itu untuk Nabi doang, dan Nabi juga hanya sekali itu doang, paham Bu ya? Kalau mendengar mah kali mau teriak. Ibu, Ibu coba Ibu suka ngedenger, maaf ya, ustaz yang udah beken lah kalau kata orang Sunda Bu ya, itu masih pakai dalil Bu ya, masih pakai dalil gitu ya, paham ya? Itu katanya kalau kita masuk ke pemakaman gitu ya, suruh kita ngucap salam gitu ya, berarti ngedengar katanya. Tidak Bu ya, walaupun kita ngucap salam mendoakan itu Bu ya, itu nyampe Bu ya, tapi mereka tidak mendengar, paham Bu ya? Yang nyampeinnya malaikat ya. Iya, nah, gitu Bu ya. Nah sekarang kita kalau salawat kepada Nabi emang langsung dari mulut kita langsung ke Nabi. Iya. Kita bersalawat mendoakan kan, emang mulut kita, suara kita ya langsung pada Nabi? Ya enggak. Paham Bu ya? Ini pelajaran penting Bu ya, supaya kita paham, supaya tidak kurofat ya, supaya kita tidak kurofat gitu, paham Bu ya? Kalau umpamanya mereka ya mereka kan orang pintar Bu ya, tapi kok masih percaya sama kurofat Bu ya? Kurofat kan kalau umpamanya ada orang datang terus keluar Nabi keluar dari kuburnya terus nyium lututnya, kurofat enggak? Kurofat. Kalau dipikir juga nggak masuk akal loh ya Bu. Tapi kan masih banyak yang percaya. Orang yang percaya itu yang pintar-pintar. Nanti itu keluar dari itu Penghinaan. Iya itu maksudnya kan saya gedein itu Bu. Maksudnya anak-anak kan ada tuh. Iya. Coba dengerin. Itu yang satu komentarnya ini. Nah itu pikirannya kemana ya Mak? Pikirannya kemana gitu. Iya, tapi makanya yang saya herannya kok yang Orang loh. enggak, yang Tetalia bererot kok Iya. mengakui gitu, iya. mengakui gitu ya. Jadi kayaknya derajatnya tuh tinggian itu daripada Rasul gitu. Nah, begitu. Anak komentarnya gitu. Ibu makanya Ibu ya, namanya hidayah itu mahal Bu ya. Hidayah itu mahal, tidak bisa dibeli dengan kepinteran Bu ya. Walaupun pintar sekali nih, orang-orang kafir banyak yang pintar nggak? Ya banyak ya. Tapi nggak dapat hidayah nggak? Orang-orang kafir kan banyak yang pintar kan? Tapi dapat hidayah nggak? Enggak gitu Bu ya. Jadi hidayah itu mahal Bu ya. Saya udah beberapa kali cerita Bu ya sama ibu-ibu, tapi mungkin ada yang baru dengar juga Bu ya. Kan saya waktu kursus dari itu Bu ya, ada guru namanya Sumhudi Bu ya, Suharyadi Sumhudi Bu ya. Nah, itu kan kuliahnya dia cerita di Amerika gitu ya. Nah, kuliah di Amerika. Nah, si gurunya itu mengajarkan bahasa Arab, mengajarkan Al-Qur'an gitu. Ya, Pak Sumhudi itu dikirain dia tuh orang Islam gitu ya. Nah, ternyata bukan orang Islam, tapi mereka pinter Al-Qur'an, pinter menyampaikan Al-Qur'an, paham ya. Paham Al-Qur'an, paham hadis gitu ya. Nah, terus saya tanya kan, ya kan orangnya saya mah makanya kalau ngaji apa kudu sama saya mah nggak mau duduk di tempat nomor 2 juga nggak mau, selalu di depan sama. Iya, jadi kalau nanya itu gampang Bu ya. Nah, saya tanya, Ustadz, kok dia paham dengan isi kandungan Al-Qur'an, dengan hadis-hadis, kok dia nggak Islam? Nah, itu namanya hidayah gitu Bu ya. Hidayah itu makanya mahal ya, hidayah itu mahal ya. Dibelinya dengan apa?
dengan takwa ya, dengan ketaatan pada Allah. Gitu Bu, baru bisa mendapatkan hidayah Bu ya, baru bisa mendapatkan hidayah gitu ya. Takwa itu apa? Itu mengerjakan semua perintah gitu ya, meninggalkan sembarang. Itu baru namanya takwa gitu ya. Taat kepada apa? Kepada aturan-aturan Allah, kepada perintah-perintah Allah. Itu loh surga Bu ya, dibelinya dengan itu Bu ya. Hidayah dibeli dengan itu, nggak bisa dibeli dengan kepinteran. Bu, tapi itu kan maksudnya ngerti tuh ya, kan Iya. terus ngajarin, banyak orang ngikutin ya. Iya. Itu dapat pahala. Ya enggak, Pak, dari mana, Neng? Lah kan itu banyak itu muridnya tuh Ya banyak kan. iya, Muridnya makanya saya tanya. Terus itu enggak satu orang aja Bu ya, banyak Iya, Bu, iya, itu. banyak orang-orang kafir itu mempelajari Islam, memahami Islam, tahu isi kandungan Al-Quran, tahu hadis gitu ya, tapi mereka tidak mau masuk Islam. Kenapa? Nah itu, makanya hidayah itu mahal. Ya Allah itu memberikan hidayah kepada yang Allah kehendaki gitu ya. Nah, walaupun pinter, bisa memahami Al-Quran, paham, kalau Allah tidak memberikan hidayah, tidak dapat juga hidayah. Paham Bu ya? Kenapa? Mereka cuma tahu doang, tidak taat, tidak takwa gitu ya. Makanya tahu isi kandungan Al-Quran, paham dengan hadis Bu ya. Karena mereka tidak takwa, tidak taat. Kalau mereka taat kepada yang mereka tahu ya, takwa, pasti dia masuk Islam. Kenapa? Allah tidak menghendaki. Kenapa? Nah, makanya hidayah itu mahal ya, harus dibeli dengan apa? Dengan takwa, bukan dengan pinter Bu ya. Bukan dengan pinter. Ya tahu sendiri. Guru apalagi Amerika itu kan itu banget ya udah. Iya, gitu Bu ya. Jadi gitu. Sepintar. Jadi bukan hidayah itu bukan dibeli sama kepinteran. Orang banyak yang pinter tapi nggak dapat hidayah kan banyak kan ya, makanya jadi tidak bisa diberikan kepinteran, tidak bisa diberikan kecerdasan Bu ya, tidak bisa dibeli dengan harta Bu ya, melainkan dengan takwa, dengan taat. Taat itu apa? Ya apa yang ada di Al-Quran ya kita samina wa ta'na gitu Bu ya. Paham tuh Bu ya? Iya, kalau orang kafir kan samina wa ta'na. Mereka enggak. Ya itu kan yang diceritakan itu pun ya. Mereka tahu tentang Al-Qur'an, memahami. Nah, tapi mereka tidak ya, tidak taat. Makanya tidak dapat hidayah. Padahal kan guru besar kan ya. Iya. Sampai luar negeri gitu loh maksudnya. Ya iya, gitu ya. Makanya ya saya tanya, Ustaz kok bisa begitu? Mereka memahami isi kandungan Al-Quran, mereka memahami hadis, tapi kok kenapa nggak masuk Islam? Ya itu jawabannya hidayah, Bu ya. Jadi Allah itu memberikan kepada manusia hidayah itu kepada Allah yang dikehendaki oleh Allah. Paham Bu ya? Enak nggak? Yang sama di kita aja, kita kan udah dikasih penjelasan di sini gitu. Tapi kan dia belum dikasih hidayah, kan terima aja. Ya iya. Enggak, Iya. iya, sedangkan kita yang Enggak, mau memahami satu aja semuanya susah. Iya. Jadi begini. Udah paham semua malah. Iya. Samina tapi ma'asoina ya. Mereka mendengar tapi mereka ingkar gitu. Nah, harusnya apa? Samina kan ini samina wa atoina ya. Kami dengar, kami taat gitu Bu ya. Paham Bu ya? Kayak di sini pada udah tahu ini ada yang hidayah. Ya itu hidayah ya, hidayah itu mahal. Hidayah itu tidak bisa dibeli dengan harta, tidak bisa dibeli dengan kecerdasan, kepinteran. Walaupun cerdas pinter, kalau tidak memberikan hidayah ya tidak juga tidak juga paham tidak melaksanakan ya. Nah, tidak atokna gitu ya. Samina tapi tidak atokna. Paham ya? Ya iya gitu Bu ya. Maaf Bu ya. Kalau orang munafik Bu ya. Kalau orang munafik diceritakan di Al-Qur'an Bu ya. Kalau menguntungkan mereka baru datang gitu ya. Kalau tidak menguntungkan mereka menjauhi ya. Jadi kalau menguntungkan mereka mendekat, kalau tidak menguntungkan mereka menjauhi. Itu kata Quran Bu, itu munafik Bu ya. Nah, contohnya apa? Contohnya
Empat. Ketawa. Gitu ya, Bu. Ya iya emang. Nah, kalau itu berarti ya masih banyak munafiknya ya. Iya, nah kan banyak yang diceritakan tentang munafik di Al-Quran Bu ya. Yaitu contohnya kalau menguntungkan mereka mendekat, kalau tidak menguntungkan mereka menjauh. Itu Al-Quran bilang Bu ya. Kemudian ya masalah berperang ya. Orang ikut berperang itu orang munafik Bu ya. Ikut perang Bu ya. Sampai jalan apaan? Sampai di pertengahan jalan dia ngumpet Bu ya. Nah, dia ngumpet. Nah, setelah dia ngumpet, dia apa? Nguping. Nah, kalau Dia nguping. Dapat tadi. Iya, dia ngupingnya begini. Kalau umpamanya orang beriman menang ya, mereka gabung lagi Bu ya. Supaya apa? Mendapat ghanimah. Iya. Gitu. Nah, tapi kalau umpamanya kaum mukmin orang beriman ya yang perang gitu kalah, untung saya nggak ikut. Nah, itu munafik itu namanya Bu ya. berarti kita ngomong begitu termasuk itu. Ya munafik lah. Munafik. Maksudnya kan Iya. kadang tuh ada sesuatu apa gitu kan begitu ya. Untung aku tadi nggak ngikut. Dan itu berarti itu kita Ya iya, kan itu udah diceritakan di Al-Quran ya. Berperang ikut berperang kan gitu, tapi di pertengahan jalan mereka ngumpet ke hutan, mereka nguping ya, mereka nguping. Kalau umpamanya mereka mendengar apa namanya menang, bergabung lagi apa yaitu pengen ghanimah. Ghanimah itu harta rampasan perang ya. Nah, itu mereka menginginkan ghanimah. Tapi kalau umpamanya mendengar kalah, untung aku nggak ikut. Itu munafik Bu ya. Ya itu yang bermuka dua. Ya iya itu munafik kan itu di Al-Quran di apa namanya dijelaskan. Tentang nuntut ilmu aja, nuntut ilmu. Nabi khotbah. Mereka hadir. Nah, tapi kalau pas Nabi lagi khotbah, mereka melipir keluar, nyari ngumpet keluarnya, kan gitu. Apa namanya? Nabi lagi taklim. Nah, Nabi lagi taklim. Mereka dulu taklim. Tapi kalau pas Nabi lagi nyampein ayat tuh ya, mereka ngumpet juga, melipir nyari jalan keluar. Itu munafik Bu ya, munafik ya. Kemudian ada lagi, Nabi lagi taklim. Kemudian ada 3 orang datang ya. Nah, yang satu terus duduklah di depan, yang satu ngumpet di belakang, yang satu ngabur. Munafik nggak? Munafik. Gitu ya. Orang munafik itu begitu. Nah, paham Bu ya? Jadi orang munafik itu kalau ada kira-kira menguntungkan mendekat, kalau apa namanya ya itu kayak tadi yang perang itu ya. Nah, kalau tidak menguntungkan mereka menjauh. Itu orang munafik Bu ya. Masih ada waktu nggak Bu? 5 menit lagi. 5 menit lagi. Tadi ayat berapa? Ayat 50. 52. Bu ya. Nah, Udah selesai 53 sekarang. kalau 50 udah selesai. Orang di 21 aja belum. Baru 51. Dan coba saya ulang dulu. Ibu siapa? Iya. Oh ya, 52 ya? Iya. Oh ya. Nah, jadi Ibu, orang mati tidak bisa mendengarnya. Maka sesungguhnya engkau tidak dapat berbuat orang-orang mati mendengar. Tidak bisa Bu ya? Iya. Siapapun tidak bisa. Dan membuat orang-orang tuli mendengar seruan. Nah, Ibu boro-boro mah orang yang sudah mati Bu ya. Udah gitu kan nggak berhadapan kan ya. Iya. Nah, sekarang pokoknya berhadapan, masih hidup berhadapan. Ngomong sama orang tuli dipaksa untuk mendengar, bisa nggak? Nah itu, apalagi yang udah mayit ya, udah yang mayit kemudian juga nggak berhadapan. Bagaimana mau bisa mereka jadi mendengar ya? Di sini dikatakan orang tuli aja Ibu ya masih hidup ngomong berhadapan-hadapan, bisa mendengar enggak? Kan enggak. Kata siapa? Kata Allah kan? Paham? Gitu Bu ya. Jadi orang tuli dan membuat orang-orang tuli mendengar seru-seruan. Nggak bisa Bu ya. Apabila mereka itu berpaling membelakang. Ya gitu Bu ya, orang-orang yang nggak percaya itu apa Bu? Berpaling membelakang, dia percaya gitu ya. Kenapa? Ya itu tadi ngambil hadis perang Badar itu ya. Perang Badar, Nabi udah 3 hari itu orang-orang musyrik
udah 3 hari dikubur, Nabi datang ke situ kuburnya, kemudian Nabi mengutuk gitu ya. Nabi mengutuk, kemudian kata sahabat, ada yang tanya, emang mendengar Ustadz Rasulullah gitu, emang mendengar, lebih mendengar dia daripada kamu, katanya gitu ya. Itu hanya untuk Nabi dan hanya pada waktu itu aja sekali, paham gitu, jelas ya. Nah kemudian nih, orang suka ke kuburan ya, ke kuburan suka ditansepin suka bunga apa gitu Bu ya. Iya. Nah itu mengkiaskan ke situ gitu ya. Mengkiaskan dulu juga Nabi katanya naruh pohon pelepah kurma gitu Bu ya, dibelah 2 jadi satu-satu gitu ya. Nah itu Ibu, itu hanya untuk Nabi. Kenapa Nabi berlaku seperti itu? Nabi tahu orang lagi dikubur itu lagi disiksa gitu. Nah sekarang ibu-ibu di sini Bu ya, ditaruhin kembang, selagi kembangnya belum layu, belum layu katanya, itu masih dapat ampunan. Ditaruhin pohon ya, disiramin gitu. Tidak Bu ya, tetap tidak bisa mendengar Bu ya, tidak bisa mendengar, tidak bisa nyautin gitu ya. Nah Ibu, itu mereka itu Ibu ya, itu yang ngambil hadisnya ke situ, yang Nabi nasepin pelepah korma kepada dua makam. Nah Nabi berlaku seperti itu, Nabi melihat dia lagi disiksa. Nah ibu-ibu bawa kembang terus bawa apa-apa ke kuburan, emang Ibu ngelihat lagi disiksa? Iya. Boro-boro. Masuk akal enggak Ibu? Enggak. Kan gitu ya. Nah kemudian apakah bisa disontoh? Tidak. Kenapa tidak? Rasulullah dapat hidayah. Iya, Nabi hanya sekali itu, Nabi pun Nabi pun mengerjakan hanya sekali itu, dan sahabatnya juga tidak ada yang ikut-ikutan untuk mengerjakannya gitu. Dan Nabi pun hanya sekali itu gitu Bu ya, hanya sekali itu menasabkan ke kedua makam itu dan tidak pernah ke makam yang lain. Kenapa? Ya iya, waktu itu Nabi lewat ngelihat dua kubur itu sedang disiksa. Makanya Nabi mentasabkan itu. Nah terus apa? Nah terus selama pohon itu masih basah, mudah-mudahan mendapatkan ampunan gitu ya. Apakah pohon kormanya yang memberikan ampunan? Ya. Siapa yang memberikan ampunan? Allah. Nah, perantara siapa? Rasulullah. Dengan doanya Rasulullah, bukan dengan karena pelepah kormanya masih basah. Paham Bu ya? Bukan karena dengan pohon kormanya masih basah mendapatkan ampunan. Tidak Bu ya. Dapat ampunan itu karena doanya Rasulullah. Paham tuh? Dan tidak pernah juga ke makam yang lain, dan hanya sekali itu Rasulullah mengerjakan, dan para sahabat juga tidak pernah ada yang ngikutin. Paham tuh Ibu ya? Nah, kalau belajar harus yang jelas Bu ya. Jangan abu-abu ya. Kalau belajar harus jelas. Jangan abu-abu. Paham tuh? Tapi kalau Ibu, kalau ada saya suka ke kuburan. Ini ditutup dulu ya Bu ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang ke kuburan kan baru yang